saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kami guru-guru sekolah sahabat Gereja Masjid Advent Jemaat Tanjung Anom pada saat yang ini akan membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-11. Adapun sebelum kita menjelaskan, saya perkenalkan dulu ada beberapa guru sekolah sahabat. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Del Sompotan. Yang kedua adalah Bapak Hibi Sihaan. Yang ketiga adalah Bapak A. Nababan. Itulah para guru sekolah sahabat di Jemaat Tanjung Anom yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat yang ke-11 ini. Baik, sebelum kita akan membahas, tentunya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberikan berkat, Roh Kudus menguasai hati masing-masing kita. Untuk itu, Bapak Pendeta dari Sompatan boleh memimpin doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami para guru-guru sekolah sahabat ini dapat membahas pelajaran ini dengan baik dan dapat dimengerti dengan jelas sehingga dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kami nanti di gereja ataupun di kelompok diskusi masing-masing dapat memberikan manfaat untuk pendalaman pelajaran Alkitab ini dan membawa berkat untuk pertumbuhan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta sudah mendoakan kepada kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan hikmat, akal budi dari surga di dalam pembahasan ini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat yang ke-11 dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Dan menjadi ayat penuntun atau ayat dasar terdapat dalam Yohanes 18 ayat 37, dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaranya. Itulah ayat inti dari pelajaran ini. Di dalam pembahasan pada hari Sabat ada suatu kisah, yaitu seorang anak yang bernama Denis. Bagaimana anak kecil ini dipisahkan oleh sang raja sejak kecil oleh orang tuanya. Dia merasa melihat bahwa raja tersebut adalah kejam. Dengan berjalannya waktu, setelah anak itu besar, raja itu memberitahukan kenapa saat itu orang tua Denis harus jauh dari anak kecil, sehingga Denis ingin mendengarkan. Dikatakan sini, kemudian dia mengetahui bahwa raja memisahkan mereka untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dari semua kengerian wabah hitam. Jadi bagaimana jadinya kalau wabah hitam itu menular kepada Denis sang kecil ini? Dari sinilah Denis memahami bahwa raja sangat mengasihi kepada rakyatnya. Demikian juga Yesus sangat mengasihi kepada umat-umatnya. Baik, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan mengenai judul pelajaran kita, yaitu apakah lagi yang dapat aku berbuat. Di sini di dalam penuntun guru ada dibagi 3 tema. Yang pertama adalah kita perlu mengakui keadilan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengakui niat kasih Tuhan. Yang ketiga, kita perlu mewartakan keadilan dan niat kasih Tuhan. Di sini Bapak-bapak akan membahas tema-tema ini. Untuk yang pertama, minta tolong kepada Bapak Pendeta dari Sompotan untuk mengulas mengenai tema kita perlu mengakui
keadilan Tuhan. Silakan Pak Ulet. Baik, terima kasih Pak Ulet. Untuk mengakui akan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, maka pelajaran sekolah Sabat ini menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mengakui bahwa Yesus adalah pemenang di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca seluruh Alkitab ini, ada banyak sekali hal-hal yang menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah Raja alam semesta. Dia adalah pemenang dari segala sesuatu di dunia ini. Walaupun demikian, memang di kitab suci juga menuliskan bagaimana iblis itu, bahkan menggambarkan bagaimana iblis itu telah ada dan menipu sejak permulaan dari dunia ini, bagaimana iblis menjadi penipu ulung, bagaimana iblis juga adalah pemfitnah, penuduh, penguasa yang merampas dunia. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini dan dia memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia memang mati di kayu salib, tapi pada hari ketiga dia telah bangkit, dan itulah simbol kemenangan. Dan inilah yang mesti kita akui, bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan setan atau iblis. Dan itulah yang harus kita lakukan terus-menerus dalam pikiran, dalam kehidupan kita, bahwa Yesus telah memenangkan pertempuran ini. Di dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus kemudian mengambil kesimpulan bahwa Kristus adalah pemenang atas iblis. Dengan demikian, kita menaruh harapan besar kepada Yesus yang setelah menang lawan iblis. Harapannya adalah supaya kita pun dapat menang melawan iblis. Iblis dalam dunia ini bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan yang maha adil dan maha benar, dia juga bekerja keras untuk menolong kita. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, di bagian hari Minggu dan hari Senin, digambarkan di sana tulisan Ellen White yang penting untuk kita ketahui. Di dalam kitab Alfa Omega atau dalam buku Alfa Omega jilid 6 halaman 414 disebutkan di sana bahwa setan melihat bahwa sasarannya sudah dirusakkan. Cara kerjanya dipaparkan di hadapan malaikat-malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan semesta alam. Ia telah menyatakan dirinya sebagai pembunuh oleh menumpahkan darah anak Allah. Ia telah mencabut dirinya sendiri dari simpati makhluk-makhluk surga. Dalam buku Alfa Omega ini, Ellen White menjelaskan kepada kita bahwa setan memang memandang bahwa dunia ini, bahkan makhluk hidup yang di dalamnya telah dirusakkan oleh dosa. Tetapi setan juga mengakui bahwa Yesus telah menang. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan bagi kita semua di atas kayu salib. Jadi dua hal ini harus kemudian menjadi sebuah pertimbangan yang baik bagi kita, manusia yang hidup pada akhir zaman ini, bahwa lewat pekerjaan Yesus di salib, kita memperoleh kemenangan. Dan ini membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan iblis selama ini tidaklah benar. Dan iblis pada waktunya nanti, dia akan dibinasakan. Jadi bagaimana cara kita mengakui keadilan Allah dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah kita berpaut, berkomitmen, dan mengakui bahwa Yesus adalah pemenang di atas dunia ini, dan iblis telah dikalahkan lewat kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Terima kasih Pendeta, sangat jelas sekali bagaimana Tuhan melihat tipu daya iblis kepada manusia sehingga jatuh di dalam dosa, merosot untuk menjadi manusia yang benar. Di sini Tuhan memberikan keadilan kepada manusia, yaitu melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dan menyelamatkan. Itulah keadilan bagaimana Tuhan untuk bisa menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Terima kasih Pendeta. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yang akan dibahas oleh Bapak Ipi Sihaan, yaitu kita perlu mengakui niat kasih Tuhan. Waktu diberikan. Baik, terima kasih waktu untuk saya. Saudara perhatikan di pelajaran hari Selasa dan hari Rabu, bagaimana Allah itu sangat luar biasa untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, walaupun dalam suasana peperangan kosmis. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya
Dalam Yesaya diumpamakan tentang perumpamaan penanam anggur. Kemudian dalam Matius pasal 21 pun Tuhan mengajarkan dalam perjanjian baru tentang bagaimana Kristus dilambangkan dengan kebun anggur. Saudara perhatikan dalam Yesaya pasal 5 bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Kemudian kebun anggur melambangkan umat Allah. Kalau dalam Matius dijelaskan bahwa kebun anggur itu tidak menghasilkan buah. Bahkan penggarap-penggarap membunuh utusan yang diperintahkan oleh pemilik anggur itu sendiri. Saudara, kita melihat bagaimana Allah memberikan pengajaran kepada kita tentang peperangan kosmis itu. Bahwa Yesus sebenarnya yang teraniaya itu. Seharusnya pohon anggur itu menghasilkan buah yang baik, tetapi tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi Allah memberikan satu lagi penolong untuk menjadi buah anggur yang baik itu. Dan Yesus harus menyatakannya di tengah-tengah manusia, maka dia harus memperankan menjadi manusia dan dia harus mati untuk kita, umat Tuhan yang membutuhkan pengampunan. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimanapun juga bahwa Yesus harus menjadi manusia. Untuk menyelesaikan peperangan kosmis ini tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus harus ada di dunia ini. Sehingga dia harus menjadi menang. Bagaimana dia bisa menang? Dia harus mati di kayu salib. Dia mengalahkan dosa. Sehingga kita manusia yang berdosa, yang harusnya kita mati kekal, tapi oleh karena Yesus, oleh karena Allah Bapa mengasihi kita, maka Yesus harus mati untuk menebus dosa. Kita sekarang bagaimana menanggapi tentang kematian Yesus? Maka kita memiliki pengharapan. Pengharapan kehidupan yang kekal bila mana kita mau menerima Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Peperangan akan terselesaikan oleh karena Yesuslah yang menyelesaikan itu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Divisiaan sudah mengulas dan menjelaskan bagaimana kita perlu mengakui niat kasih Tuhan. Tadi sudah jelaskan bagaimana seorang pemilik kebun sudah menyewakan, ditinggalkan, bahkan mengutus beberapa utusan sampai anaknya pun diutus dibunuh. Itulah tanda kasih Tuhan kepada umat-umatnya. Dan Tuhan datang akan membunuh kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi biar juga menjadi satu inspirasi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kepada umatnya. Baik, selanjutnya kami berikan kepada Bapak Anababan untuk boleh menjelaskan, yaitu poin yang ketiga, kita perlu mewartakan keadilan dan niat kasih Allah. Silakan. Terima kasih. Saya akan membawakan pembersihan nama baik Allah. Nama baik Allah dibersihkan dalam segala hal, melalui karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam rencana penebusan, kebenaran dan kasih Allah yang sempurna diwujudkan tanpa keraguan. Roma 3 ayat 25 dan Roma 5 ayat 8. Kitab suci tidak hanya mengajak kita untuk mengakui atau mengikuti keadilan Allah dan niat kasih-Nya terhadap umatnya. Kita juga seharusnya memberitakan apa yang kita akui atau akui di dalam Tuhan. Misalnya, kita menemukan proklamasi seperti yang dinyanyikan oleh orang-orang kudus dalam kitab Wahyu 15 ayat 3. Mereka bernyanyi, besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Demikian pula dalam Wahyu 19 ayat 2. Kumpulan orang di surga berkata dengan suara nyaring, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya,
dan ialah yang telah membalas darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Demikian yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Nababan. Tentunya kita sebagai umat-umat yang setia kepada Tuhan harus punya kewajiban untuk mewartakan keadilan dan niat kasih Tuhan kepada setiap orang, sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Adil. Baik, tadi itu adalah urusan-urusan dari Bapak-bapak, terima kasih. Tapi di sini ada beberapa poin yang tentunya dalam penerang kehidupan, sebagaimana di Roma 3 ayat 26 katakan, menyoroti bahwa Tuhan tidak hanya adil, tetapi dia juga bermaksud untuk mendemonstrasikan, menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adil. Jadi dengan demikian tegasan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tanyakan kepada Pak Pendeta, bagaimana pertanyaan ini akan berikan penerapan kehidupan pada saat ini. Yang pertama, yaitu seberapa pasti saat mengetahui bahwa Allah melakukan segalanya untuk menunjukkan kebenaran dan keadilannya bagi umatnya. Bagaimanakah perasaan Anda tentang itu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau ditanyakan seberapa pasti kita yakin kepada Allah, tentunya jawabannya adalah sangat pasti, sangat pasti. Kita kembali kepada percakapan dari Pilatus dan Yesus ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja." Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja." Disampaikan begitu jelas di sini bahwa keyakinan kita ini kepada Yesus sebagai raja harus pasti, sehingga kita bisa menerima bagaimana keadilannya, bagaimana kebenarannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Keyakinan itu adalah iman. Jadi ketika kita beriman pada Yesus, maka kita akan mengakui dia bahwa benar dia kasih dan dia memiliki keadilan di dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Kita harus yakin bahwa kita memiliki Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Ada lagi yang kedua ini Pak Pendeta, bagaimanakah pengakuan akan keadilan Allah dan niat kasihnya terhadap umatnya memberikan informasi bagi proklamasi kita akan kebenarannya kepada orang lain. Bagaimana pengakuan ini dapat ditonjolkan dalam pemberitaan Injil kita? Untuk pertanyaan yang kedua ini, memang kita perlu melihat tulisan Roh Nubuat untuk menjawab pertanyaan ini. Coba kita lihat di dalam tulisan Testimonies for the Church Jilid 9 halaman 286. Semua yang membingungkan kita dalam pemeliharaan Allah di dunia yang akan datang, yang menjadi jelas hal-hal yang sulit dipahami akan menemukan penjelasannya. Misteri kasih karunia akan terungkap di hadapan kita. Ketika pikiran kita yang tak terbatas hanya menemukan kebingungan dan janji-janji yang diingkari, kita akan melihat harmoni yang paling sempurna dan indah. Kita akan tahu bahwa kasih yang tak terbatas mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya paling sulit. Ketika kita menyadari pemeliharaan lemah lembut dari Dia yang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, maka kita akan bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Perlu kita garis bawahi kalimat ini, disebutkan oleh Roh Nubuat. Kita akan tahu bahwa kasih yang tak terbatas mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya paling sulit. Kapan kita meragukan Allah? Ketika ada pengalaman yang sulit. Tetapi kutipan ini memberikan kepada kita satu kekuatan bahwa justru dalam pengalaman sulit, justru di sana sebenarnya kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja untuk kita. Dan dari pengalaman inilah kita kemudian dapat memberikan kesaksian kepada orang lain lewat kehidupan kita untuk orang lain terinspirasi bagaimana baiknya Allah di dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih. Sebagaimana pengalaman Nabi Ayub Pak ya, bagaimana dia mengalami suatu kesulitan, tetapi oleh karena iman mereka atau Nabi Ayub dapat melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Ada satu lagi bisa Pak Pendeta ya? Boleh. Oke. Untuk yang ketiga ini, bagaimanakah kita bisa dengan sengaja menunjukkan kasih kita kepada Tuhan bahkan di saat kita menderita?
Tentunya pertanyaan ini tidak berangkat dari satu pemikiran bahwa di dunia ini kita walaupun Kristus sudah mati di kayu salib dan bangkit, tetap ada penderitaan-penderitaan akibat dosa. Dan pertanyaan ini sangat penting untuk kita, bagaimana kita harus merenungkan dalam hidup ini, walaupun banyak penderitaan yang datang, walaupun kita mungkin hidup dalam penderitaan, penuh tantangan, banyak masalah, tapi keyakinan kita harus pasti dan tetap bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita, walaupun di tengah-tengah berbagai-bagai kesulitan dalam hidup ini. Saya kira itu, Paulus. Baik, terima kasih pendeta. Jadi apapun kita punya masalah, kita harus yakin bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita sebagai umatnya yang setia. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, pendeta Adil Sompotan, Bapak Divisiaan, Bapak Anak Bapan, sudah mengulas pelajaran ekspos kita. Semoga para pemirsa boleh mengerti dan memahami, dikuatkan bagaimana Allah sudah menunjukkan keadilannya dan menunjukkan kasih-Nya, sehingga kita tetap menjadi umat-umat yang setia kepada Tuhan. Demikian urusan kita pada saat ini. Semoga semua menjadi berkat. Salam sehat, Tuhan berkati, sampai jumpa.